Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri, nama saya Rizky Zulkarnain. Saya dari Universitas Islam 45 Bekasi, dengan NPM saya 41882191180260 dengan paralel 2. Di sini saya akan mau menjelaskan tentang mata kuliah tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunagrahita, tunadaksa, dan tunalaras. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama kita akan bahas di sini adalah tunanetra. Tunanetra adalah mereka yang tidak memiliki penglihatan sama sekali atau dibilang buta total, hingga mereka yang masih memiliki sisa penglihatan tetapi tidak mampu menggunakan melihatnya untuk membaca tulis biasa berukuran 12 poin dalam keadaan cahaya normal. Di sini kita akan bahas contoh olahraga tunanetra, bisanya olahraga global yang dimainkan kedua tim. Cara pembelajaran tunanetra adalah dengan menggunakan metode tepuk tangan dan menggunakan fluid. Di sini selanjutnya kita akan bahas adalah tunarungu. Tunarungu adalah seseorang yang memiliki hambatan dalam fungsi pendengarannya. Terdapat dua jenis gangguan pendengaran yang membuat seseorang menjadi tunarungu, yaitu yang bersifat bawaan atau yang dibilang sudah ada sejak lahir, dan yang terjadi setelah dilahirkan. Cara pembelajaran tunarungu menggunakan gerak tubuh atau bahasa istilah. Contoh olahraganya di sini ada olahraga lari, bulu tangkis, dan sepak bola, dan lain-lain. Yang ketiga, di sini saya akan bahas tunawicara. Tunawicara merupakan suatu kelainan baik dalam pengucapan atau yang dibilang artikulasi bahasa maupun suara dari bicara normal, sehingga menimbulkan kesulitan dalam berkomunikasi lisan dalam lingkungan. Di sini saya akan membahas cara pembelajaran tunawicara, sama seperti tunarungu, karena tidak jauh berbeda tunarungu. Kalau tunarungu nggak bisa mendengar, kalau tunawicara tidak bisa bicara, maka kita sebagai pengajar kita bisa menggunakan metode bahasa isyarat atau gerak tubuh. Contoh cabang olahraganya adalah bisa cabang olahraga sepak bola, atletik, lari, dan lain-lain. Yang selanjutnya kita akan bahas di sini adalah tunagrahita. Tunagrahita adalah sebutan bagi orang-orang dengan kemampuan intelektual dan kognitif yang berbeda di bawah rata-rata dibandingkan anak pada umumnya. Cara pembelajaran tunagrahita, di sini mungkin kita sebagai pengajar harus mengikuti proses, karena anak tunagrahita memiliki di bawah nilai rata-rata. Dengan cabang olahraga tunagrahita, di sini itu bisa bersepeda, jogging, dan lain-lain. Contohnya bayi lahir dengan prematur. Di sini saya akan mau membahas selanjutnya adalah tunadaksa. Di sini tunadaksa adalah anak yang memiliki cacat fisik tubuh atau cacat ortopedi. Tunadaksa berasal dari kata tuna yang berarti rugi atau kurang. Daksa yang berarti adalah tubuh. Cara pembelajaran tunadaksa sama seperti mengajar orang normal, tetapi kita sebagai pengajar harus tahu batasannya. Contoh tunadaksa adalah orang yang tidak memiliki kaki dan tujuan. Contoh olahraganya adalah mengajar renang, orang yang tidak memiliki kaki. Yang terakhir yang kita akan bahas adalah tunalaras. Tunalaras adalah individu yang mengalami hambatan dalam mengandalkan emosi dan kontrol sosial.
Individu tunalaras bisa menunjukkan perilaku yang menyimpang yang tidak sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku dan sekitarnya. Nah, tunalaras dapat disebabkan karena faktor internal maupun faktor eksternal. Cara pengajaran tunalaras adalah kita harus sederhana mengajar, tidak boleh kasar di saat mengajar. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum.